Panther Solutions, perusahaan konsultan hukum dan bisnis yang berbasis di Surabaya, menggelar seminar edukatif bertajuk Pajak Dasar untuk Bisnis dan Pribadi di Hotel Deka Surabaya, Sabtu, 22 November 2025. Kegiatan ini diikuti oleh lebih dari 100 peserta, terdiri dari pelaku usaha, profesional, dan masyarakat umum yang ingin memahami tata kelola pajak dengan cara yang sederhana dan aplikatif. Kami ingin masyarakat melihat pajak bukan sebagai beban, tetapi sebagai fondasi bisnis yang sehat dan berkelanjutan. Melalui edukasi seperti ini, Panther Solutions berupaya membantu pelaku usaha memahami pentingnya kepatuhan pajak dan hukum secara bersamaan. Ujar Enrico. Seminar pajak dasar pajak. Menurut Bapak, kenapa apa alasannya akhirnya harus ada edukasi dasar pajak? Apakah memang banyak perusahaan atau CV atau mungkin badan usaha yang sampai saat ini belum mengerti dasar-dasar pajak? Ya betul. Memang regulasi pajak ini kebanyakan orang kan belum mengerti ya, apalagi UMKM atau pengusaha-pengusaha awal. Jadi kita memberikan talk show ini tujuannya untuk mengedukasi rekan-rekan pebisnis agar usahanya dia itu tetap sesuai dengan aturan yang berlaku. Karena tanpa kita tidak tahu alur pajak, itu sangat membahayakan bagi perusahaannya. Bisa terkena masalah hukum dan lain-lain. Jadi di talk show ini kita akan memberi pemahaman kepada para UMKM profesional, pembisnis tentunya. Mungkin bisa dijelaskan salah satu poin yang rumit dalam mengurus pajak. Poin yang rumit di dalam mengurus pajak ya mungkin ini ya tentang sistem keuangannya, sistem keuangan perusahaan, apa yang harus dilaporkan kepada pajak itu nggak semudah itu gitu Pak. Biasanya para konsultan akan mendampingi klien-klien itu sih, seperti itu Pak. Apa kendala utama yang dihadapi UMKM selama ini terkait dengan perpajakan? Kalau UMKM, kendala yang saya lihat di lapangan ini Pak, UMKM itu asik bekerja untuk cari cuan ya. Sedangkan itu sebagai waktu. Ketika sampai 3 tahun UMKM itu tidak melaporkan, nantinya akan menjadi masalah untuk perusahaan dia Pak. Kesadaran pajak dari UMKM Besar apa Pak? Sorry kenapa? Kasusnya bisa sebesar apa? Tentunya kalau denda beberapa miliar itu tergantung Pak, nanti omsetnya berapa. Tentunya akan diaudit lah, itu kan jadinya nanti pengusaha sibuk ngurusin pajak tetapi tidak fokus lagi pada pekerjaannya gitu Pak. Kalau kesadaran UMKM untuk bayar pajak seperti apa? Kesadaran UMKM sampai saat ini sih fokus UMKM hanya mencari keuntungan ya. Dia belum berpikir untuk masalah pajaknya. Tetapi dengan adanya kita talk show ini kita memberi pemahaman nantinya Pak. Kalau kecenderungan mereka menghindari pajak itu seperti apa? Kecenderungannya? Harusnya kalau menurut hikmat saya dia tidak menghindari pajak, tapi dia tidak tahu Pak. Tidak tahu bagaimana prosesnya seperti itu Pak. Ya. Pak, selama ini tingkat ketaatan UMKM terhadap perpajakan ini sebenarnya? Tingkat ketaatan ya itu yang tadi seperti saya bilang Pak, karena edukasi yang didapat itu kurang sehingga mereka tidak optimal ya, seperti itu sih Pak. Kalau tingkat ketaatannya sendiri, kalau saya rasa dia paham alur cara melaporan pajak, mungkin dia akan taat Pak, mereka akan taat. Dari kasus pidana atau kasus apa Saya belum sampai ke sana sih Pak. Belum sampai ke sana. Pak, ini kan ngomong kebijakan Menkeu yang baru itu kan banyak mengejar pelanggar pajak Pak ya. Pelanggar-pelanggar atau yang wajib pajak yang tidak melaporkan sesuai seharusnya. Apakah dasar pajak ini atau upaya dari Panther ini untuk bisa menangani hal itu juga atau bagaimana? Ya kita akan sepanjang memungkinkan kita akan bantu untuk mendampingi sih ya para UMKM dan pembisnis ya. Tapi dengan adanya ini regulasi baru terkait pajak tentunya tetap akan kita sampaikan terutama kepada member-member Panther Pak. Saat ini yang diundang Pak boleh tahu berarti pengusaha-pengusaha apa nih Pak? Yang saya undang kali ini yang menghadiri ini ada dari Entrepreneur University, lalu ada dari pembisnis UMKM, para advokat, notaris dan BPAT, seperti itu Pak. Jadi ada yang startup yang masih startup usahanya betul, gitu Pak ya. betul. Penting ya Pak maksudnya untuk sebelum memulai usaha untuk mengerti pajak dulu atau bagaimana?
Sebelum memulai usaha tentunya harus mengerti tentang pajak ya Pak. Jadi karena hitung-hitungannya akan jelas nantinya Pak. Langkahnya seperti apa nanti usaha seperti itu. Saat ini penggunaan konsultan bisnis dan pajak seperti ini di ranah UMKM itu sudah banyak atau masih minim sih Pak? Sudah banyak sih Pak, sudah banyak sekali. Tapi mungkin yang lebih update ya akan regulasi itu kemungkinan di luar sana juga kurang sebegitu banyak Pak yang update karena mungkin kesibukan. Jadi kadang-kadang salah pilih. Betul. Iya, karena kan regulasi terus berubah ini kan Pak. Pak, total membernya partner sendiri sampai sekarang ada berapa? Penter ini udah 2 tahun, member kami lebih dari 300-an member. Untuk corporate kita udah memegang sekitar 25 corporate. Untuk pendampingan UMKM lebih dari 50 Pak. 50. Dan itu termasuk pendampingan pajak juga? Iya betul. Oh, include di dalamnya? Betul ya. Untuk saat ini sih ya puji Tuhan, alhamdulillah belum ada member Penter yang mengalami kasus pajak Pak. Ya, Berarti sadar pajak Pak ya, Ya. membernya. Tadi 25 korporat, 50 itu Pendampingan UMKM pendamping. Ya. Sisanya berarti apa? Individu Pak. Oh individu Perorangan Pak. Jadi dengan adanya seperti ini harapannya juga bisa memperbanyak klien-klien Betul. usaha ya. Ya, karena Penter pada dasarnya tidak hanya di perpajakan Pak. Penter itu kan kita terintegrasi semua, mulai dari hukum, perpajakan, perizinan, pengamanan seperti itu Pak. Ya. Pak, harapan untuk mengadakan acara ini targetnya apa Pak? Ya kita kalau harapan ya kita sebenarnya di Penter ini sudah setiap 1 tahun kita akan membuat acara seperti ini sih Pak. Setiap 1 tahun kemungkinan 4 bulan sekali pasti kita kumpul sama business matching Pak di sini. Berarti daya tarik untuk meningkatkan member lagi juga ya? Oh ya pasti itu tentunya Pak. Mungkin ada target untuk akuisisi klien korporat atau klien UMKM baru tahun ini. Iya. Ke depan bisa jadi seperti itu. Ya. Enrico Chan, Direktur Penter. Ini ngomongnya Penter apa nih? Penter Society Penter Solution. PT ini bagaimana? Paramanata Suara. Siap. Selain topik pajak, acara ini juga menyoroti pentingnya kesadaran hukum di era digital. Tim Panther memaparkan bagaimana kesalahan administratif atau pengabaian perizinan dapat menimbulkan risiko hukum dan finansial bagi perusahaan. Panther Solutions menawarkan pendampingan dalam proses pemenuhan dokumen dan kepatuhan usaha secara resmi melalui OSS, RBA dan AHU Online. Banyak pelaku usaha yang belum memahami bahwa perizinan dan legalitas itu bagian dari hukum administratif, karena itu, melalui divisi legalitas dan perizinan, Panther Solutions hadir mendampingi klien dalam proses pemenuhan dokumen dan kepatuhan usaha secara resmi melalui OSS, RBA dan AHU Online, bukan sebagai perantara konsultan birokrasi, tetapi sebagai perlindungan hukum. Produknya dari mana Mbak ini? Dari toko Ladang Mas. Ladang Mas. Ada di Jagalan ya. Oh, ini ada beberapa lampu yang produk Ladang Mas. Iya, jadi ada banyak lampu, ada yang merek ini. Ini second brand-nya Philip namanya Pilah. Ada bolam, ada juga yang downlight. Terus ada juga yang paketan sama downlight. Oh gitu. Oh, pada intinya ini produk sendiri Ladang Emas ya Ya, Mbak ya intinya. Dengan Mbak siapa Mbak? Dengan Risma. Untuk harganya terjangkau ya Mbak ya? Dijamin terjangkau. Oh, untuk masa ada garansi? Kan ada lampu dipakai terus rusak atau apa, ada garansi berapa tahun Mbak garansinya? 1 tahun. Oke, makasih ya Mbak. Sebagai penutup acara dilakukan foto bersama dan Direktur Panther Solutions, Enrico Canggih memberikan cindera mata kepada Associate Manager Kantor Akuntan Publik Farid Wijanarko. Ataupun networking di sore hari ini. Oke baik, bisa diberikan senyum terbaik Bapak. Sekali lagi ini merupakan apresiasi kami untuk ilmu yang sudah dibagikan di sore hari ini. Sekali lagi kita berikan applause untuk Bapak Farid Wijanarko SE. Dari Surabaya Rahayu mewartakan.